Saya langsung terpikir begini loh. Apa sebegitu pentingnya asuransi? Kalau kita beli barang kan setelah kita beli baru ada paduannya atau manual booknya kan. Ini sebelum beli aja kita harus tahu dulu paduannya. Jadi untuk asuransi itu juga sama. Kita pada saat membeli sebuah produk asuransi, kita juga harus punya sebuah guidance bagaimana membeli produk asuransi secara benar, dan kita harus tahu alasannya semua. Sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari setelah kita beli, kita baru tahu oh ternyata kita melakukan banyak kesalahan gitu. Semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi di podcast GA Mitra Makmur Mandiri dalam sesi ngobrol santai 45 menit. Nah teman-teman, tema hari ini kita akan bawa yang dibawa oleh Pak Heri ya, yang di host oleh saya Irwan, dengan judul Paduan Membeli Asuransi. Nah tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan Pak Heri ya. Pak Heri ini merupakan seorang praktisi yang hampir sudah 20 tahun lebih, bahkan memang sudah melewati 20 tahun lebih gitu loh di dunia asuransi. Jadi ini cukup spesial podcast kita karena dibawa atau dipandu oleh Bapak Heri Ruslianto Putra. Nah Pak Heri, kita langsung aja ya untuk menghemat waktu karena kita hanya mempunyai waktu 45 menit saja. Nah dari judulnya kan jelas terbaca adalah paduan membeli asuransi. Ya, saya langsung terpikir begini loh. Apa sebegitu pentingnya asuransi? Kok sampai mau beli asuransi saja harus ada paduannya? Itu satu Pak Heri. Kedua, kan kalau kita membeli barang, kita kan pertama kali yang kita lihat itu adalah harga kan begitu. Nah ini asuransi sampai harus ada paduannya sebelum membeli. Kalau kita beli barang kan setelah kita beli baru ada paduannya atau manual booknya kan. Ini sebelum beli aja kita harus tahu dulu paduannya. Jadi menurut Pak Heri sebenarnya sepenting itukah asuransi itu Pak Heri? Gimana menurut Pak Heri? Ya, jadi topik kita hari ini memang adalah sebuah topik yang sangat-sangat penting bagi semua orang, yaitu yang berhubungan dengan asuransi, baik itu adalah agen, ya, baik itu adalah nasabah, terutama di posisi sebagai nasabah. Jadi saat kita membeli sebuah barang, pastinya kita akan sebelum membeli produk tersebut atau membeli barang tersebut, kita pasti harus ada satu gambaran panduan bagaimana cara kita memilih sehingga produk yang kita beli itu bisa betul-betul bermanfaat untuk kita. Nah, panduan berikutnya adalah panduan bagaimana cara menggunakan produk. Tapi sebelum masuk sampai di sana kita perlu tahu dulu panduan bagaimana kita membeli sesuatu yang bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk asuransi itu juga sama. Kita pada saat membeli sebuah produk asuransi, kita juga harus punya sebuah guidance bagaimana membeli produk asuransi secara benar, dan kita harus tahu alasannya semua, sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari setelah kita beli, kita baru tahu oh ternyata kita melakukan banyak kesalahan gitu. Seperti itu Pak. Seperti itu ya. Berarti sebegitu penting ya sebenarnya asuransi ya. Sangat penting sangat sekali. Penting ya. Jadi saya akan mulai dengan satu pertanyaan Pak Heri. Mengapa perlu polis asuransi Pak Heri? Oke, mengapa perlu polis asuransi? Saya rasa di saat zamannya sekarang ini, setiap orang itu perlu punya kesadaran terhadap pentingnya polis asuransi jiwa. Karena satu-satunya produk di bumi ini yang bisa memberikan sebuah jaminan terhadap keuangan keluarga adalah asuransi. Jadi saya bisa sampaikan adalah gini, gambaran dasarnya adalah kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia itu kita hidup hanya sekali, benar ya? Benar. Itu juga alasan bahwasanya kita
suatu hari nanti kita akan meninggal, Ya, dan itu juga hanya satu kali. ya. Benar ya? Dan pasti Pak Heri Ya, meninggal. yang pasti itu meninggal hanya satu kali, karena hidup hanya satu kali juga. Jadi yang kita perlu pastikan setelah itu adalah kita pada saat meninggal, kita harus meninggalkan sebuah polis dengan jumlah yang layak untuk keluarga kita. Karena kita tidak bisa mengulang kembali. Artinya adalah kita tidak bisa redo kembali. Kalau kita ketik sesuatu di komputer, kan kita bisa redo ya. Ya. Oh, salah ketik, saya undo lagi gitu. Ya, Oh, undo, saya undo. salah beli asuransi, dan orang sudah meninggal, dia tidak bisa hidup kembali, beli kembali yang benar gitu. Jadi sangat penting sekali kita tahu kenapa kita harus beli asuransi, berapa yang kita harus beli, apa yang kita harus, bagaimana cara kita membeli. Iya, tadi aku ada sedikit menangkap ya atau menggarisbawahi satu kalimat dari Pak Heri. Kita harus meninggalkan polis yang layak untuk keluarga, kan begitu ya? Ya, Soalnya benar saya memang sekali. kalau di masyarakat sekarang, kan tadi kan mengapa perlu polis kan gitu ya? Dan sekarang di masyarakat sebenarnya kan banyak orang yang punya polis sebenarnya. Cuman memang ada yang tanda kutip yang preminya cuma 300.000 Pak Heri. Ya, itu kan juga polis sebenarnya Ya. kan. Nah, menurut Pak Heri itu bagaimana Pak Heri ya? Jadi gini, kalau kita bicara tentang polis asuransi jiwa, kita bicara soal keuangan. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa mengukur polis itu dari berapa angkanya gitu, berapa preminya gitu. Tapi kita lebih penting adalah melihat apa yang benefit apa yang ada di dalam polis yang kita beli. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwasanya kita beli polis asuransi jiwa itu tujuannya adalah untuk mengcover apa? Mengcover kemungkinan kerugian keuangan yang terjadi bila terjadi sesuatu dengan kita. Jadi kita harus pastikan adalah kerugian keuangan itu bisa tercover, dan itu tidak bisa diukur dengan berapa preminya, karena keuangan setiap orang juga pasti akan beda ya, kondisinya akan beda. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan seorang, dan tidak peduli preminya berapapun, itu pasti akan harus sesuai dengan kebutuhan dari orang tersebut. Oh, berarti memang sebenarnya tadi pertanyaan pertama kan mengapa kita harus perlu punya polis? Jawaban Pak Heri satu kan memang kita hidup selalu berhubungan dengan keuangan Pak Heri ya. Jadi dengan kita meninggalkan sebuah polis yang layak, kita akan membantu keuangan keluarga kita sebenarnya Pak Heri. Betul sekali. Betul ya. Nah, kita sudah tahu ini pentingnya polis asuransi kan gitu ya. Bahkan untuk saya atau untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Cuma masalahnya Pak Heri, terkadang kita bagaimana ya? Kita harus memilih seperti kita membeli produk ya, atau produk TV Contoh gitu. kita beli TV, kita beli handphone. kulkas, handphone. Kita akan selalu mencari-cari kan, atau melihat-lihat, memilih-milih mana yang bagus dan mana yang cocok untuk saya Kita, gitu. ya. Nah, di asuransi Pak Heri, sebenarnya ada nggak cara bagaimana memilih asuransi yang tepat gitu loh untuk diri sendiri dan untuk keluarga? Bisa bantu dijelaskan Ya, Pak Heri? jadi ini perlu, itulah alasan kenapa kita bertemu hari ini ya. Jadi kita akan bahas secara dasar dulu hari ini, step by step, apa-apa saja langkah yang kita harus lakukan pada saat kita mau beli polis asuransi Berarti jiwa. ini adalah prinsip dasar sewaktu Ya. kita mau membeli Benar. asuransi ya Pak? Jadi ini perlu sekali karena ini adalah sebuah kondisi pondasi bagi kita semua, sehingga pada saat kita nanti beli polis asuransi jiwa, kita tahu apa yang kita beli dan mengapa kita beli, dan kita pasti akan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita akan bahas dari satu persatu tahapannya. Oh gitu ya. Jadi Ya. faktor-faktor apa saja ya Pak Heri yang menentukan bahwasanya saya sudah memilih asuransi yang tepat gitu loh. Oke. Ada faktor-faktor apa aja ya Pak Heri? Ya, jadi kalau kita mau bicara faktor-faktor apa saja yang perlu diketahui saat kita membeli sebuah polis asuransi jiwa, maka kita perlu sebelum itu ada satu step. Step yang paling awal itu yang sangat penting, yaitu mengapa kita membeli polis asuransi jiwa. Jadi why-nya itu harus tahu dulu mengapa kita beli polis asuransi jiwa. Karena itu paling dasar gitu. Pada kenyataannya tidak semua orang butuh asuransi. Setuju? Nah, alasannya kenapa Tidak Pak semua Heri? orang, tidak semua orang artinya tidak semua orang butuh semua produk.
Jadi orang-orang tertentu dia butuh polis apa, butuh polis apa. Nah, kalau kita mau bicara contoh ya, kita mau bicara uang pertahanan jiwa. Nah, kalau kita ketemu dengan seorang yang kekayaannya sudah ratusan miliar, triliunan, Iya. dan dia mau beli polis asuransi jiwa, tujuannya untuk apa? Jadi harus jelas, why-nya itu harus sangat jelas. Ya, Jadi ya. tidak why setiap orang itu pasti akan beda. Ya, jadi ketemu dengan anak muda yang belum menikah, yang sudah menikah, punya satu anak, punya tanggungan, tidak punya tanggungan, wanita karir, ya semuanya pasti akan beda. Dan kita harus tahu mengapa kita beli polis asuransi jiwa, sehingga kalau kita udah tahu tujuan kita beli polis itu jelas, oke, kalau ini sudah jelas teman-teman, maka saat kita menentukan pilihan itu pun akan sangat-sangat membantu. At least kalau ada kesalahan pun itu sudah sangat minimalisasi, sekecil-kecilnya. Gitu ya. Nah, Ya. kan berarti kan kita sudah tahu ya dasar faktor utama pada saat kita Tujuannya, ya. tujuan membeli harus why atau tujuan dulu Harus ya. jelas dulu. Untuk Jadi apa saya beli sasaran asuransi? kita itu tepat. Karena setiap orang punya sasaran keuangan yang berbeda-beda. Dia punya tujuan keuangan, outcome daripada keuangan yang dia ingin capai itu beda. Jadi kita harus sesuaikan sebagai seorang agen pun ataupun seorang nasabah pun, Anda harus tahu apa secara keuangan apa prioritas Anda, apa yang harus Anda lakukan. Kalau kita beli asuransi, kenapa kita beli, apa yang harus kita proteksi, apa yang sehingga kita bisa dapatkan sesuatu produk yang betul-betul bisa membantu kita, tidak akan menyia-nyiakan dana kita. Karena kita tahu bahwasanya kita beli polis asuransi jiwa itu rata-rata adalah perencanaan jangka panjang. Kita akan bayar terus Iya. sekian lama, dan bayangkan kalau kita sudah bayar gitu lama dan kita tahu kita salah beli pada saat kita mau klaim, atau di suatu saat nanti di masa yang akan datang sudah jalan 10 tahun, 15 tahun, kita nyesal. Dan kita tidak bisa kembali lagi gitu. Kita pasti akan kesal sekali. Ya, kita akan mungkin bisa menganggap bahwasanya ternyata polis asuransi jiwa tidak ada manfaatnya, padahal bukan. Salahnya itu di awal, step pertama itu why-nya belum betul-betul jelas. Iya, karena begini Pak Eri, saya kan banyak ditawari asuransi oleh agent atau bahkan dari telemarketing gitu loh. Sebenarnya di produk asuransi kan itu kan banyak fitur gitu ya. Ya. Tapi setelah betul hari sekali. ini saya mendengar penjelasan Pak Heri, saya baru tahu bahwasannya fitur-fitur yang ada di produk tersebut tidak semuanya bukan tidak berguna ya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan saya gitu loh. Setuju sekali. Jadi kadang-kadang kalau kita beli polis asuransi jiwa, banyak di lapangan kita lihat di market, kita lihat bahwasanya banyak orang mau beli asuransi itu maunya lengkap semua. Padahal belum tentu kita butuh selengkap itu. Yang kita butuh adalah fitur-fitur tertentu, manfaat-manfaat tertentu yang betul-betul cocok untuk kita gitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama dan kita bahas bagaimana caranya. Dan yang paling penting adalah basically hari ini kita bahas jelas dulu tujuan kita itu apa dulu, dan dari sana baru kita bisa masuk. Nah, itu adalah why-nya, kita akan masuk ke step berikutnya. Bagaimana, how? Iya, saya tadi kan ada bertanya. Saya let's say kita sudah menemukan why-nya gitu loh. Why-nya saya harus beli asuransi jiwa, Ya. gitu loh. Kalau berarti fitur-fitur itu saya nggak perlu, saya sudah tahu gitu why-nya apa gitu loh. Nah, seperti yang tadi yang saya tanya, saya kan sudah mau beli, why-nya sudah tahu, tapi saya mau cari. Mau desain seperti apa? Iya, Mau terus beli apa? Itu mau kan beli belum apa? tahu ya. Nah, saya mau kan sudah mau memilih ya. Ya. Saya harus memilih siapa ya? Ataunya Langkah selanjutnya itu harus apa gitu kan? Kayak saya butuh nih, saya udah tahu why-nya Ya. apa, tapi saya stepnya apa lagi? Stepnya apa lagi berikutnya ya? So step yang paling menentukan adalah bagaimana. Jadi kita sudah tahu why-nya sudah ada. Kita harus tanya how-nya. Iya. How-nya ya, how should I buy insurance? Oke. Nah, kalau kita bicara bagaimana cara kita membeli asuransi jiwa, maka kita perlu tahu bahwasanya saat kita beli polis asuransi jiwa, kita seperti kata Pak Irwan tadi, apa aspek-aspek yang perlu kita ketahui, kita mengerti sehingga kita bisa membeli polis asuransi jiwa. Jadi
aspek-aspek itulah yang menjadi how bagi kita bagaimana cara kita membeli. Iya, maksudnya aspek atau faktor-faktor apa? Faktor-faktor apa? Faktor apa yang menentukan? Yang menentukan bahwasanya kalau saya beli asuransi ini tidak salah dan itu sesuai dengan kebutuhan saya. Apa itu, Pak Heri? Iya, benar. Itu sangat penting sekali, yaitu kita akan langsung bahas, yaitu kalau kita beli polis asuransi jiwa, maka akan ada yang pasti adalah kita tahu kalau polis asuransi jiwa pasti ada produknya kan gitu ya. Produk asuransi jiwa. Nah, kan produk itu kan banyak jenis juga. Produk apa yang paling tepat untuk kita kan gitu ya. Iya, benar. Nah, selain produk kita tahu apa lagi? Kalau asuransi ya, saya tentu akan melihat company, perusahaannya. Yes, ya. Ini perusahaan baru atau sudah lama? Ya, benar. Besar atau kecil kan begitu. Nah, jadi saat kita melakukan pilihan, itu ada pilihan produknya apa, perusahaannya dari produk dari perusahaan apa, kan gitu ya. Kemudian satu lagi, yaitu apa? Agennya. Agennya bahkan itu yang paling menjual. penting ya Pak Heri ya. Agennya. Kita akan bahas bersama dari 3 aspek ini, dari 3 faktor ini, yaitu satu tadi produk, kemudian ada perusahaan, kemudian agen. Nah, dari 3 ini kita akan bahas persatu persatu. Sehingga kalau kita paham ketiga faktor tersebut, kita akan bisa melakukan pilihan dan melakukan mengambil keputusan lah ya gitu lah ya. Keputusan yang lebih yang tepat. baik. Benar. Menurut Pak Irwan dari 3 itu yang paling penting yang mana? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Produk, perusahaan, dan agen. Kalau berdasarkan logika ya Pak Heri ya. Kalau saya bilang perusahaan itu gampang. Saya mau cari searching di Google, googling, saya akan dapat company profile-nya. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, perusahaan jiwa apa saja yang di Indonesia, yang besar gitu kan. Benar. Saya gampang melihatnya. Terus produk saya pikir produk kan agak relatif dan memang sudah banyak yang tawar juga melalui telemarketing gitu ya. Hampir-hampir fiturnya sama gitu loh. Nah, produk saya juga bisa melalui googling gitu. Akan dapat. Cuman masalahnya gitu, kalau saya akan coba kita search di Google ya, agen asuransi yang terbaik itu susah Pak Heri gitu loh. Itu akan susah dapatnya gitu loh. Benar. Jadi kalau kita mau cari dari 3 itu ya kita cari informasi produk dan perusahaan itu gampang ya. Tapi kalau agen agak susah ya. Nah jadi memang kita harus tahu dulu biasanya orang beli sesuatu itu dia akan datang dulu dari produk ya sebagian besar ya. Kita ketemu di lapangan, kita berjumpa banyak klien di lapangan itu. Pada saat mereka pertama kali ketemu, mereka akan pasti cerita tentang produk yang, karena memang pada ujungnya outcome-nya adalah produk apa yang menjadi solusi bagi kita kan. Jadi mereka fokusnya ke produk dan itu tidak salah sebenarnya, itu wajar saja. Saya percaya semua orang juga pasti akan lakukan hal itu. Tapi kalau Anda mau dapatkan hasil yang maksimum, maka ada prioritas dari ketiga ini. Nah, saya akan kasih satu analogi ya, teman-teman. Kita bicara tentang 3 faktor ini. Saya akan satu contoh analogi. Kalau misalnya kita sedang sakit, ada seorang family kita lah yang sedang sakit keras. Ya. Di antara 3, satu obat, kemudian rumah sakit dan dokter, kita cari yang mana, kita prioritaskan untuk mencari siapa, yang mana dulu? Tentu saya cari dokternya Pak Heri. Ya, setuju ya teman-teman. Kalau Anda coba pikirkan ya, kalau misalnya kita ketemu dengan seorang family kita atau kawan baik kita itu sedang sakit, yang kita pikirkan itu bukan, pasti ya sometimes ada orang langsung bilang obatnya apa kan gitu ya, tapi belum tentu loh kan gitu ya, belum tentu obat yang dikasih rekomendasi itu tepat kan gitu ya. Kita juga takut. Rumah sakit banyak yang bagus kan gitu ya, rumah sakit yang bagus, tapi kita harus tanya lagi. Biasanya ya kalau dalam praktek itu kita selalu mencari siapa dulu? Kita mencari apa dulu? Kita mencari dokternya. Dokter siapa yang pandai dalam hal mengobati penyakit yang satu ini kan gitu ya. Oh iya benar Pak Heri. Saya coba memahami analogi Pak Heri begini. Saya juga pakai pemahaman saya dengan analogi lagi ya. Seperti tadi saya bilang, kalau kita mau cari company profile dari Google gampang kan gitu ya. Sama pasti. Sih, misalnya kalau saya sakit perut, saya tinggal cari
obat sakit perut di Google akan keluar itu loh. Setuju. Keluar kan? Oh, Setuju. nampak ya, kayak gitu. Nah, terus saya akan cari lagi rumah sakit yang sekarang paling hebat atau paling enak, paling bagus di Google, dapat kayak gitu ya. Yes. Nah, masalahnya yaitu lagi kembali ke personal itu, dokternya itu gimana caranya? Ya, jadi kalau gini, kalau kita sakit itu cuma sakit perut saja, itu sih mah gampang ya. Kita cari obat apa gitu kan. Tapi kalau penyakit yang diderita itu berat, maka kita tidak bisa sembarang obatnya saja. Kan nggak mungkin ya, harus operasi. Kita cari, Ya. harus operasi loh ini. Ternyata ada tumor atau ada apa gitu. Kita nggak bisa sembarang makan obat. Kita pasti akan refer siapa dokter yang ahli dalam penyakit yang menangani penyakit tersebut, kan gitu ya. Dan setelah kita tahu dokternya siapa, kita akan tanya, dokter ini praktek Di mana gitu? di mana ya? kan gitu ya. Pasti kita akan cari tahu. Ini saya mau cari dokter ini. Kata orang dokter ini sangat bagus. Saya akan cari dia ada di mana, prakteknya di mana. Kemudian setelah ketemu dengan dokter, barulah lakukan analisa kan gitu ya. Konsultasi, Ya. analisa. Obatnya biasanya datang setelah konsultasi itu, pemeriksaan itu sudah terjadi. Jadi hampir sama ya dengan asuransi, ya. proses pembelian sebuah polis asuransi jiwa, kita harus ketemu dengan agen yang tepat dulu. Kenapa? Seperti tadi contoh analogi. Kalau kita punya obat yang bagus pun kalau di tangan dokter yang tidak bagus, belum tentu tepat dosisnya, belum tentu bisa mengobati. Salah diagnosa ya berarti. Ya benar, dia pakai obat yang bagus tapi waktu operasi itu salah operasi. Bisa aja ya Pak. Bisa saja. So teman-teman, itu keahlian dokter itu adalah nomor satu yang paling penting. Karena Sama keahlian itu terbentuk karena dia praktek praktek, pengalaman sekian. yes, pengetahuan dan skill itu semuanya sangat dipentingkan sekali. Nah, berarti intinya poin paling penting dari 3 faktor tadi ya Pak Heri ya. Satu, produk Sebenarnya semuanya penting. semuanya penting. Bukan saya bilang tidak prioritasnya penting. dulu. Ya, maksudnya prioritas lah ya gitu ya. Ya. Sebenarnya yang paling utama prioritas itu kan adalah agentnya gitu loh. Ya. Nah, berarti soyogianya ya Pak Heri ya. Sebenarnya kalau calon nasabah seperti saya, sebenarnya kalau saya kedatangan banyak agent, itu hoki ya bagi saya. Mau cari Karena agen di mana ya? ya saya bisa seleksi kan. Artinya saya bisa kayak macam tadi analogi dokter gitu loh. Ya. Kalau saya banyak dokter kenalan saya kan bisa tahu ini dokter bagus atau tidak. Seperti sama seperti kalau kita mau membeli asuransi. Sebenarnya kalau banyak agen-agen asuransi yang nelfon saya buat janji kepada saya untuk temu, sebenarnya itu ada hoki saya ya Pak Heri. Artinya saya bisa seleksi kan Pak Heri gitu loh. Ya. Jadi ini memang satu hal yang kontradiktif terjadi di lapangan kan gitu ya. Iya. Kata Irwan tadi benar sekali ya, mau cari dokter di Google juga masih bisa, tapi kalau mau cari agen kan susah kan gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, saya kalau mau milih agen, mau cari agen yang bagus, itu bagaimana caranya? Nah iya Pak Heri gini loh. Nah, Saya itu susah loh. Saya kan tadi sudah terbuka nih pikiran saya, bahwasanya semakin banyak agen yang menemui saya, sebenarnya saya semakin bagus karena saya bisa memilih-milih kan. Nah, cuman begini Pak Heri, sewaktu saya memilih agen itu yang bagus, itu ada nggak kriterianya? Kira-kira oh ini agen yang abal-abal nih gitu loh. Ya. Jadi Pak Irwan sudah langsung dapat ya. Jadi pesan saya adalah bagi kita, kalau kita adalah seorang nasabah, kita jangan, kalau untuk dapat agen yang bagus, maka salah satu tipsnya adalah jangan menolak agen yang datang. Jangan menolak agen yang datang. Yes, agen, kalau ada agen yang mau datangi Anda, mau prospek Anda, mau mau jumpain Anda, jangan tolak. Karena itu adalah kesempatan bagi Anda untuk bisa dari sekian agen yang datang, kita bisa review, bisa Seleksi analisa, seleksi kan gitu ya. Nah, setelah kita ada sebagian agen yang datang itu, baru kita seleksi, dan kita bagaimana cara kita seleksi berikutnya kan gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Irwan tadi sangat penting, yaitu bagaimana cara saya menyeleksi agen mana yang tepat untuk saya, yang bagus bagi saya. Nah, ada berapa kriteria yang kita bisa lihat di lapangan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh pada saat kita melakukan seleksi terhadap agen. Iya. Ya.
Saya ingin sharing adalah satu, yang pertama adalah Anda harus hati-hati dalam menyeleksi agen. Pertama adalah kalau misalnya pertama jangan percaya pada agen-agen yang overpromise, itu udah pasti. Overpromise. Apa saja bisa. Ini bisa, itu bisa. Jadi sometimes ketika kita ketemu dengan agen, kita harus bisa baca agen ini bicaranya selalu terlalu Wah, gitu lah. ya, seakan-akan itu semuanya bisa gitu ya. Apalagi kalau agennya sudah bisa menggampangkan semua hal, so kita harus punya kebijaksanaan untuk melihat hal tersebut. Nah, kemudian dalam hal memilih agen pun kita harus seperti kita memilih dokter. Kita pilih dokter, kita mau pilih dokter yang dokter-dokteran atau dokter yang profesional. Pasti dokter profesional, Pak Heri. Pasti dokter yang profesional. Nah, kalau kita mau pilih dokter yang profesional, maka dokter tersebut agen tersebut adalah agen yang salah satu kriterianya adalah dia tidak sembarang kasih janjikan akan kasih rebate, diskon dan segala hal. Orang yang benar-benar agen yang benar-benar itu juga tidak akan do that cheap things ya. Itu hal-hal murah ya. Yang sehingga tujuan dia bukan untuk memberikan solusi pada Anda jadinya. Tujuan dia pokoknya Anda beli sama dia gitu. Jadi tujuan kita sudah jadi kabur gitu. Jadi pilihan kita juga, pilihan kita jadi agen mana yang kasih komisi paling rebate komisi yang paling besar atau diskon paling besar, kita pilih. Salah. Itu membuat kita salah menentukan keputusan. Wah, berarti jadi itu penting sekali. Jadi saran saya adalah agen seperti apa? Agen pertama adalah agen yang bisa berkonsultasi, membicarakan kondisi keuangan kita, memberikan saran yang terbaik. Agen yang bisa memberikan solusi itu bukan dengan menggampangkan semua cara kan gitu ya. Artinya dia harus ceritakan apa adanya, plus and minus dari produk itu, dan agen yang Anda harus lihat karakternya kan gitu ya. Contoh, agen yang kalau sudah dia menjelekkan perusahaan lain, agen lain, nah itu sudah dari segi karakter kita udah tahu. Nah, kita juga harus hati-hati bisa seleksi. Apalagi kalau kita ketemu dengan agen palu gada. Palu gada ya. Palu gada. Apa lu mau, gua ada. Berarti agen supermarket tuh, Pak. Ya, artinya adalah teman-teman kita juga harus bisa seleksi lah ya. Artinya dari karakter agen itu sangat penting sekali. Nah, setelah kalau kita bicara tadi sudah kita bicara agen, perusahaan lebih gampang karena rata-rata perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang ada saat sekarang ini di Indonesia itu rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang sehat, dan itu gampang kalau kita mau lihat indikatornya ya tinggal lihat aja misalnya RBC dari perusahaan tersebut sebesar berapa. Kemudian juga dari informasi yang ada di internet banyak sekali kan gitu ya. Pada prinsipnya adalah perusahaan asuransi yang ada itu rata-rata melakukan bisnis dengan sebaik mungkin, ya, dengan sebagus mungkin. Tidak ada perusahaan asuransi yang didirikan untuk sengaja melakukan penipuan. Mungkin kesalahan yes ada ya, tapi itulah kita boleh lihat dari keuangannya dan segala hal. Tapi rata-rata kalau di Indonesia saya rasa kita tidak sulit untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang bagus ya, rata-rata bagus sih. Karena kita juga diawasi secara ketat ya, regulasi-regulasi oleh OJK perusahaan ya. Asuransi jiwa itu diawasi oleh OJK. Nah, cuman saya begini, sebelum kita lari ke perusahaan, Pak Heri, saya tadi ada tertarik ke masalah kriteria keagenan tadi, Pak Heri. Kira-kira Pak Heri gini, kan ada ini bisa dimasukkan ke dalam kriteria nggak ya? Artinya kita harus lihat dulu ini agennya gini, akan ada agen yang baru join. Ya kan, ada agen yang sudah berpengalaman seperti Pak Heri yang 20 tahun lebih, bukan hampir, memang sudah 20 tahun lebih gitu loh. Nah, tapi dari segi karakter, sebenarnya agen yang baru ini bagus gitu Pak Heri. Kan begitu. Nah, pada saat saya membeli asuransi, saya kenal Pak Heri, tapi saya nggak kenal agen ini gitu loh. Artinya, apakah pengalaman seseorang itu seorang itu pasti seorang penting agen ya, pasti harus kita masukkan penting. ke dalam kriteria dalam membeli asuransi gitu loh Pak Heri. Pengalaman itu sangat penting, tapi jauh lebih penting adalah karakter. So teman-teman harus ingat karakter itu is everything ya.
Jadi agen yang baru jalan pun, kalau dia punya karakter yang bagus, dia akan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Dan kalau dia melakukan kesalahan pun itu gampang, karena polisi sekarang itu bisa dilakukan perubahan yang gampang sekali kan gitu ya. Yang penting adalah karakter. Nah, kemudian tentunya kita harus ada memberikan kesempatan juga bagi para agen yang baru, karena banyak sekali agen-agen baru yang ternyata kualitasnya itu bahkan kadang-kadang bisa lebih bagus daripada agen-agen yang lama. Jadi agen yang bagus itu tidak ditentukan oleh berapa lama gitu. Jadi ingat ya, bukan berapa lama. Tentunya pengalaman itu akan semakin membuat seorang menjadi baik. Tapi kalau karakternya, pada dasarnya karakternya itu kurang bagus, maka agen yang sudah lama pun belum tentu bisa menjadikan pelayanan dan teknis yang baik. Oh gitu ya. Oh memang iya benar juga ya Pak Heri ya. Banyak juga agen-agen lama yang juga abal-abal sebenarnya. Betul sekali ya. Kita gak bilang abal-abal lah ya. Yang penting adalah kita sendiri tuh harus melek ya, melihat dan menyeleksi gitu. Nah, berikutnya ya kita akan bahas satu lagi, yaitu produk yang semua orang ingin tahu. Produk. Ini masalah produk ini sangat kritikal sekali. Kenapa? Karena seringkali kita ketemu kan produk, kita ketemu dengan kondisi di mana orang akan banding-bandingkan produk kan gitu ya. Ya, yang itu lumrah terjadi di lapangan, Pak Heri. Di lapangan ya. Jadi yang namanya produk itu kondisinya adalah dinamis. Dinamis artinya apa? Produk itu selalu akan mengalami perubahan terus. Ya. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat berubah terus. Ya. Kebutuhan keuangan dan segala hal itu berubah terus. Seperti produk kesehatan. Produk kesehatan dulu dengan sekarang itu sudah jauh sekali berbeda. Jadi kita tidak bisa salahkan, oh polis saya dulu kok tidak seperti ini. Ya memang produk dulu belum ada seperti ini kan gitu ya. So yang perlu kita lakukan adalah dalam seleksi produk itu apa Pak Irwan? Menurut Pak Irwan punya pengalaman dalam seleksi produk itu Pak Irwan harapkan apa? Kalau dari segi pengalaman ya, kalau saya memakai posisi saya sebagai nasabah Pak Heri, saya selalu begini, yang namanya beli produk, satu ada kata yang paling penting adalah murah Pak Heri. Ini yang saya mau. Kan begitu ya. Jadi betul. Itu saya memakai posisi saya sebagai nasabah, gitu loh. Saya pasti mencari produk murah gitu loh. Ya. Jadi gini, kadang-kadang kita terjebak dengan kata murah sehingga saat kita mengambil keputusan pun itu bisa menjadi salah. Jadi produk itu dinamis dan produk itu relatif dan kita harus betul-betul tahu step awal tadi tujuan kita itu apa. Jadi produk itu kita tidak bisa langsung banding secara harga. Memang secara fitur harga pasti ada kan gitu ya. Tapi lebih penting adalah bagaimana produk itu bisa memberikan solusi pada kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu obat nih, ada dua jenis obat. Obat A dan obat B. Obat B lebih murah daripada obat A. Tapi obat A itu lebih tepat untuk mengobati penyakit kita. Anda harus bayar yang mana? Yang tepat mengobati. Yes, jadi saat kita beli produk yang kita harus fokus adalah manfaat yang bisa diberikan oleh produk tersebut pada kita. Jadi bukan dari harga dulu. Jadi efektivitas itu lebih penting efektif daripada efisiennya dulu. Oke. Nah, harga juga sangat relatif ya. Jadi banyak sekali dalam pengalaman kita di lapangan adalah nasabah kan mau bandingin produk. Dia beli sebuah produk, kemudian setelah dia beli produk dari perusahaan A, datang kan agen lain lagi dari perusahaan B misalnya. Nah, ketika dibandingkan, kalau nasabahnya fokus pada produk bukan pada solusi, maka apa yang terjadi adalah saat dia bandingkan produk dari perusahaan B, ternyata produk dari perusahaan B itu lebih bagus. Fiturnya lebih lengkap gitu loh. Mungkin lebih murah sedikit lagi gitu kan. Dan lebih lengkap gitu Lebih katanya. lengkap. Waduh, ini gimana ini coba? Ya, kalau biasanya kembali lagi ya, kalau saya memposisikan diri sebagai nasabah gitu loh. Saya akan melihat dan membandingkan, loh, posisi produk A bagus, cuman produk B lebih bagus, lebih lengkap dan lebih murah dikit. Tentu saya akan tergiur. Ya udah deh, yang lama saya tutup. Saya beli yang baru kan gitu ya. Nah itu juga wajar ya teman-teman. Wajar, ya. manusiawi lah ya. Manusiawi sekali gitu.
Tapi kembali lagi ya, dokter, rumah sakit dan obat. Dokter, rumah sakit, obat. Ya. Oke. Ya, kita harus tahu bahwasanya produk asuransi itu long term sifatnya. Kita butuh pelayanan agen yang bagus dan produk itu juga akan terus terjadi perubahan. Maksud saya adalah demikian. Anda beli dengan perusahaan A, kemudian perusahaan B datang dengan produk yang jauh lebih bagus. Oke. Nah, Anda bisa garansi gak bahwasanya produk yang Anda beli terakhir itu dari perusahaan B itu adalah yang paling bagus dan selamanya paling bagus? Oh, kalau logikanya nggak bisa Pak Heri. Logika gini Pak Heri, kalau memang produk B yang paling bagus, selamanya dia yang paling bagus, itu perusahaannya tutup semua Pak Heri. Jadi itulah pengertian yang kita harus tahu bahwasanya produk itu dinamis. Jadi kalau kita ketemu dengan sebuah produk dari sebuah perusahaan itu sangat bagus sekali, percaya bahwasanya product excellence is always ya dalam waktu dekat dia akan tidak excellent lagi. Kenapa? Karena akan ada produk-produk baru, kompetisi yang membuat produk yang lebih bagus lagi. So kita lebih penting apa? Kita lebih penting adalah apakah produk yang kita miliki ini sudah menjadi solusi bagi kita dan servisnya bagaimana, klaimnya bagaimana. Oke, kenapa? Karena kalau misalnya contoh kejadian tadi, ternyata setelah kita beli produk B, saya kan tutup A nih. tutup A, Saya buka yang B, beli B, yang beli B. yang B. Ha. Ternyata namanya produk dinamis itu ada dari perusahaan A melakukan upgrade lagi produk yang dia miliki. Sekarang posisinya sudah terbalik. Agennya datang lagi ke saya. Produk A itu jauh lebih baik daripada produk B. perusahaan B. Contoh. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lakukan seperti yang saat pertama? Tutup polis A, beli dari perusahaan B. Ya. Sekarang posisinya sudah terbalik lagi. Anda tutup lagi, Yang B. beli A lagi. Nanti ada perusahaan B. C, D, E, F. Anda setiap hari pekerjaannya adalah apa? Buka tutup polis itu. Bukan tutup polis. Itu tidak memungkinkan kita lakukan hal seperti itu. Sementara dan banyak kerugiannya kan. Usia semakin bertambah gitu ya. Ya, usia bertambah, premi jadi lebih naik. Iya. Dan kalau produk tertentu kan masih ada masa tunggu kan. Produk asuransi ada masa tunggunya. Anda harus ulang lagi masa tunggu. Kemudian ada biaya-biaya lain yang harus mulai dari awal, biaya akuisisi dan segala hal. So kita harus bijak dalam hal ini ya. Nah, kalau begini sebenarnya yang penting itu saya pikir kalau saya sebagai nasabah di lapangan ada yang memprospek saya dengan produk B misalnya. Saya pikir yang paling bijak itu saya harus mencari agen saya Pak Heri ya. Benar, kita harus konsultasi. Jadi agen itu sebenarnya adalah posisinya bukan hanya sebagai penjual, tapi lebih tepat kalau saya bilang ada sebagai konsultan. Jadi masuk yang kriteria tadi Pak ya. Iya, agen konsultan. yang bisa berkonsultasi ya. Benar. Jadi itu kuncinya. Selagi Anda sudah tahu sepakat dengan agen sebelumnya, Anda sudah beli dan itu sudah ada solusi yang baik. Nah, baru kita lakukan apa? Review, ya, review. Setiap 1-2 tahun kemudian Anda perlu review produk yang Anda miliki. Kalau memang pada saat review itu ternyata ada solusi yang tidak berbeda, ya kemungkinan juga akan ada kompetitor yang berbeda, itu silakan ya, itu wajar sekali. Jadi Anda juga tidak perlu harus, bagi saya bilang profesionalisme itu is everything ya. Kenapa? Karena kita di dalam dunia asuransi itu salah satu misi kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk klien kita. Jadi kita bukan menjadi solusi semuanya gitu, tapi pesan saya kembali adalah dalam tahapan tersebut, maka prioritas yang pertama pertimbangannya adalah siapa dulu agennya. Karena kalau produknya bagus, agennya tidak bagus pun, Anda tahu sendiri kondisinya, efeknya seperti apa. Berarti dari 3 faktor tadi ya Pak Heri ya, agent, produk, dan company. Sebenarnya sama-sama penting, cuman menjadi prioritas utama itu sebenarnya si agentnya dulu ya Pak. Ya, jadi makanya tadi stepnya kan sudah why, how ya, how-nya kita udah jelas. Nah, step berikutnya itu adalah sebenarnya kita sudah sempat bahas, yaitu what, apa yang kita mau beli gitu. Ya, karena kan kita kan step pertama paduan itu kita sudah tahu mengapa saya harus punya asuransi. Yes. Lalu setelah saya tahu mengapa, saya kan mau beli asuransi. Nah, bagaimana membeli asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan saya. Setuju ya Nah, tadi.
Terus kata Pak Heri tadi ada watt lagi ya gitu ya. Ada watt ya. Apa Watt yang harus kita beli ya? Apa yang harus kita beli? Nah, itulah proses di mana kita perlu diskusi dengan agen kita. Kita ketemu dengan agen kita itu kita harus terbuka. Harus jujur terbuka apa kondisi keuangan kita, outcome kita yang kita ingin capai, tujuan yang kita ingin capai itu apa, sehingga agen itu tidak akan sembarang memberikan produk pada kita. Jadi sangat-sangat salah kalau kita selalu bilang, nah saya kasih kamu budget segini, kamu buat yang paling baik. Itu kondisi yang salah. Hampir sama kalau kita ketemu sama dokter. Iya. Dokter, saya punya budget segini, kamu kasih yang terbaik yang kamu bisa lakukan untuk mengobati saya. Dokter akan bingung. Kenapa? Karena dia penyakit kita itu bagi dia harus prosesnya stepnya A, B, C, D itu memang harus dilakukan gitu. Jadi kita tidak bisa bypass lah gitu ya. Tidak bisa bypass. Jadi kalau kita ketemu agen yang demikian, justru itu berbahaya. Oh, jadi sebenarnya kan tadi step pertama itu ada why dan how. Sebenarnya step selanjutnya itu baru 2 step ya Pak ya. Ya. Step ketiga itu kan paduan kita membeli asuransi itu yang step ketiga adalah what-nya. Gitu Ya. ya. Cuman mungkin itu kita akan bahas di podcast selanjutnya Pak Heri. Boleh. Ya, boleh. jadi Pak Heri jangan bosan-bosan menjadi narasumber saya gitu loh Pak Heri. Ya. Soalnya kan kita hanya ini dapat waktu 45 menit saja gitu Pak. Ya. Nah, kalau dari perbincangan kita tadi ya Pak Heri ya, saya mau sedikit menyimpulkan, nanti Pak Heri bisa koreksi kalau salah atau bisa menambahkan sedikit Pak Heri. Boleh. Nah, sebenarnya di dalam membeli asuransi itu menjadi sangat penting dan ada paduannya sebenarnya gitu ya Pak Heri ya. Satu, paduan pertama itu kita harus tahu dulu mengapa saya harus punya polis kan begitu ya. Ya. Why-nya dulu kita temukan. Mengapa saya perlu beli asuransi? Ya, mengapa saya tidak perlu juga? Nah, Kan ada orang yang tidak mau beli, harus tahu mengapa gitu. jadi kita harus tahu dulu ya why-nya Ya, dulu. why-nya apa dulu gitu. Nah, begitu kita mau tahu why, tapi untuk mencari why, tentu kita harus bagaimana ya Pak Heri? Kita harus mau cari, saya mau cari why dulu ini. Nah, itu mau cari why-nya gimana Pak Heri? Nah, cari why salah satu adalah kita tahu bahwa setiap orang punya kebutuhan keuangan kan gitu ya. Yang penting adalah kita harus punya orang untuk berkonsultasi. Makanya tadi saya bilang, pada saat ada agen datang, jangan pernah tolak. Karena kita tidak tahu agen mana yang akan memberikan pencerahan pada Anda. Ternyata ya, kan kita sering juga terjadi kita sakit dan kita tidak tahu gitu. Saat ketemu dokter, setelah diperiksa ternyata kita punya masalah seperti ini. Setelah kita tahu kan kita harus selesaikan kan gitu ya. Yang bahayanya adalah kita tidak tahu dan penyakit itu terus menahun dalam diri kita sampai ketika dia itu kambuh dan kita tidak tertolong lagi. Jadi memang kita perlu konsultasi. Konsultasi ya. Ya. Berarti saya simpulkan step satu itu adalah kita harus menemukan benar-benar why itu yang tepat itu bagaimana. Ya. Terus setelah kita tahu why-nya, kita harus tahu bagaimana cara how-nya. How-nya. Bagaimana kita harus membeli asuransi yang tepat. Ya, Tadi bagaimana prosesnya. Diberi oleh Pak Heri ada tiga faktor ya. 3 faktor penting. Satu, tiga-tiganya penting ya. 3 faktor penting. Yang satu adalah yang menjadi prioritas utama adalah agennya. Siapa agennya? Nah, dari agen ini tadi dijabarkan oleh Pak Heri, itu ada beberapa kriteria ini agen yang bagus atau enggak gitu ya. Satu, kalau agen yang tidak memberikan atau yang tidak overpromise kepada calon nasabah, itu salah satu kriteria yang bagus ya. Artinya semua bisa lah kan gitu. Bisa klaim, bisa apa, bisa, semua bisa. Yang penting itu ya Pak Heri, itu menjadi kriteria pertama pada saat kita harus memilih agen. Ya. Yang kedua, agen kalau yang sering memberi diskon itu kita harus hati-hati. Ya. Betul ya Pak Heri ya? Ya. Lalu agen yang bagus itu adalah agen yang bisa berkonsultasi. Ya. Betul. Kan gitu ya? Betul. Terus, nah kita harus menghindari agen palu gada, artinya agen minimarket lah, apapun bisa dijual kan gitu ya. Terus yang terakhir kata Pak Heri itu sebenarnya karakter. Karakter itu is everything. Jadi karakter agen itu sangat penting sekali. Ya gitu ya Pak Heri. Ya. Jadi ada how-nya itu kita sudah dapat itu agen. Lalu setelah agen kita tadi saya sudah jabarkan kriterianya gitu. Ya, perusahaan, lalu baru produk kan baru gitu produnya. ya. Nah, yang terakhir itu adalah
wattnya. Cuman wattnya mungkin kita nggak bisa Kita ambil bahas waktu lagi ya. hari Jadi ini ya. kalau kita bicara watt itu kita bicara angkanya, kita bicara fiturnya, apa yang tepat untuk diri kita sesuai dengan kondisi kita. Oke, kan sudah saya simpulkan. Jadi Pak Heri ada tambahan nggak ya? Kira-kira ada tambahan nggak ya? Oke, saya pesan singkat dari saya adalah Anda pada saat ketemu dengan agen, maka Anda harus dengan hati yang terbuka, Anda ketemu, lakukan konsultasi dengan baik, kemudian dengar sharing dari mereka, dan Anda bisa pilih dari sana apa yang Anda harus lakukan next berikutnya. Dan setiap orang juga sangat penting, yaitu mengetahui bahwasanya apa kebutuhan keuangan kita. Kita perlu lakukan perencanaan keuangan sebaik mungkin. Kenapa? Karena tanpa perencanaan yang baik, maka masa depan keuangan itu juga akan menjadi satu hal yang menjadi ancaman bagi kita. Kita adalah orang yang akan menjaga diri kita di masa yang akan datang. That's why kita perlu perencanaan yang baik dalam hal keuangan. Oke. Demikian. Demikian ya Pak Heri ya. Ya. Thank you Pak Heri atas waktunya dan bimbingannya. Kita akan jumpa lagi Pak Heri ya di step yang ketiga. Setuju. Ya.